Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan membahas materi tentang sel punca ya, atau stem cell. Jadi pada sejarah kehidupan terbentuknya manusia ya, kita itu berasal dari satu sel zigot yang merupakan hasil peleburan dari sel sperma dan sel telur. Berkembang menjadi 2 sel, 4 sel, banyak sel, dan morula, blastula, dan menjadi fetus ya, bayi, sehingga menjadi organisme. Jadi apa itu stem cell? Stem cell itu adalah sel yang bisa melakukan pembaharuan dirinya sendiri atau immortal, dan juga bisa melakukan diferensiasi sel menjadi sel yang terspesialisasi, misalnya sel otot dan sel syaraf. Jadi stem cell itu adalah sel primitif yang mampu melakukan pembaharuan diri, mampu melakukan konversi ke sel yang lebih terdiferensiasi seperti contohnya tadi sel syaraf, sel jantung, sel otot, sel darah ya, mampu melakukan proliferasi atau berkembang, dan mampu mengarah ke regenerasi jaringan. Makanya stem cell itu ada stem cell jaringan, misalnya contohnya di sini sel jaringan, dan ada stem cell pluripotent. Jadi stem cell tadi mampu melakukan pembaharuan dirinya sendiri menjadi stem cell yang baru yang identik dengan stem cell asalnya. Kemudian yang kedua, stem cell mampu melakukan diferensiasi menjadi sel yang terspesialisasi. Misalnya sel yang ada dalam tubuh kita ya, baik sel syaraf, sel otot, sel jantung. Jadi terspesialisasi atau terdiferensiasi itu berperan penting dalam tubuh manusia ya, contohnya sel darah, sel syaraf, sel otot. Jadi sel yang terspesialisasi tidak dapat membuat kopi dirinya sendiri, beda dengan stem cell yang melakukan pembaharuan diri ya. Jadi stem cell ini sangat penting dibutuhkan untuk apa ya? Untuk ketika misalnya tubuh kita, sel-sel dalam tubuh kita tadi mengalami kerusakan atau kematian, maka akan digantikan oleh sel stem cell yang sudah melakukan diferensiasi. Mengapa stem cell itu bisa melakukan pembaharuan dirinya dan juga melakukan diferensiasi? Jadi di sini ada dua hal yang bisa dilakukan oleh stem cell. Stem cell itu bisa melakukan perubahan pembaharuannya sendiri untuk menjaga kolam dari stem cell. Jadi memperbaharui diri diperlukan, karena jika stem cell tidak mengkopi diri maka akan habis. Hal ini penting dalam tubuh untuk menjaga stem cell tersebut karena digunakan sepanjang hidup manusia. Itu karena kemudian kenapa stem cell itu terdiferensiasi ya, atau terspesialisasi menjadi sel-sel yang spesifik ya, khas yang khusus ya. Diferensiasi diperlukan karena sel khusus digunakan untuk mengganti sel rusak atau sel mati di dalam tubuh kita. Nah, jadi sel khas ini, sel yang terspesialisasi ini tidak dapat membelah dan membuat dirinya sendiri ya, tetapi perlu digantikan di dalam tubuh untuk dapat bekerja. Contoh misalnya sel darah merah atau sel darah putih ya. Jadi tubuh itu memerlukan jutaan sel darah kan setiap harinya yang baru. Makanya stem cell itu terus memproduksi sel yang
terspesialisasi. Di mana stem cell dapat ditemukan. Ini. Jadi stem cell itu ketika histori sel ya, pembelahan sel dari penggabungan antara sel sperma dan sel telur, kita bisa menemukan stem cell yang ada di embrionik. Nah, di stem cell embrionik ini di blastosis ya. Sini pada saat proses blastosis sel embrionik, dan juga kita bisa menemukan stem cell di jaringan, misalnya pada janin, pada bayi ya, di proses kehidupan. Jadi stem cell embrionik itu ditemukan di blastosis, tahap awal perkembangan embrio, dengan jumlah sel sekitar 50-100 ya. Sementara stem cell jaringan dewasa itu bisa ditemukan pada jaringan tubuh kita ya. Jenis stem cell itu yang pertama stem cell embrionik atau ISCS ya, embryonic stem cell. Diperoleh dari embrio manusia, diambil dari sel embrio ya. Jadi pada proses blastosis tadinya. Ini kemudian atau juga diperoleh dari somatik, sel somatik nuclear transfer atau SCNT atau aktivitas partenogenesis. Dapat tumbuh baik dikulturkan ketika di laboratorium dalam kondisi belum terdiferensiasi stem cell-nya. Ya. Memiliki kemampuan terspesialisasi menjadi berbagai jenis jaringan sehingga dikatakan pluripotent. Stem cell embrionik ini mampu berfungsi sebagai pluripotent karena memiliki kemampuan terspesialisasi menjadi berbagai jenis jaringan. Pada saat kita melakukan kajian di laboratorium secara studi in vitro dan fertilisasi in vitro, di sini pembuahan dan perkembangan awal embrio di laboratorium. Di sini ada sel telur, kemudian sel sperma, melakukan fertilisasi menjadi zigot kan, kemudian menjadi blastula ya. Ini awal mula perkembangan embrio ya, dari satu sel zigot tadi menjadi 2 sel menjadi 4 sel, 8 sel dan seterusnya sampai banyak. Kemudian masuk ke tahap blastosis di mana embrio mulai berkembang. Nah, di sinilah ditemukannya stem cell 5-7 hari setelah terjadinya proses fertilisasi ya. Kemudian ini akan ditransfer ke uterus ya, uterus dan ada di pelukan, embrio itu untuk memproduksi bayi ya, untuk memproduksi fetus ya, bayi. Di sini adalah derivasi stem cell embrionik pada manusia ya. Jadi ada 2 mekanisme, bisa didonasi dari in vitro fertilization embryo atau dari somatic cell nuclear transfer. Nah, untuk yang dari donasi IVF embryo ini diambil dari tahap embrioblastosis ya, ini 5-7 hari perkembangan embrio setelah terjadinya fertilisasi sel telur dan sel sperma. Nah, stem cell ini diambil dari embrio, kemudian ditempatkan atau dikulturkan di laboratorium ya. Nah, kemudian akan dilakukan kajian atau penelitian oleh saintis, yaitu untuk terapi obat, untuk penemuan obat, dan untuk pemahaman mereka dalam melakukan kajian terhadap penyakit tertentu. Nah, kalau dari somatic cell nuclear transfer ini ada donor sel dan ada sel telur ya.
Nah, sel telur dan sel donor ini digabungkan ya. Yang di sel donor ini adalah inti selnya, kemudian yang di sel telur itu inti selnya dibuang ya. Jadi inti selnya dibuang digantikan oleh inti sel dari sel donor. Nah, inilah menghasilkan awal mulanya terbentuk embrio SCNT tadi, dibentuk di sini. Hasil penggabungan antara sel donor dengan sel telur. Kemudian pada tahapan blastosis, embrionya terbentuk ya 5-7 hari setelah perkembangan atau fertilisasi antara donor sel dan sel telur tadi. Stem cell diisolasi dari embrio ya, kemudian dikulturkan di laboratorium juga. Nuklear transfer stem cell ini secara genetik identik dengan sel donor ya. Baru kemudian dilakukan kajian oleh para peneliti untuk diperoleh apakah perkembangan terapi untuk temuan obat atau untuk beberapa hal kajian yang dilakukan dalam temuan atau pemahaman tentang kasus-kasus penyakit. Nah, stem cell embrionik, nah bagaimana mereka bertugas ya gitu ya. Di sini kita bisa lihat bahwa stem cell embrionik dapat menjadi berbagai jenis sel. Makanya kan tadi sudah disampaikan stem cell itu bisa melakukan perbaharuan diri dan bisa melakukan diferensiasi menjadi sel yang terspesialisasi. Jadi yang disebut dengan pluripoten ya, artinya stem cell embrionik dapat menjadi berbagai tipe sel dalam tubuh atau pluripoten. Jadi sel saraf, sel otot, sel darah dan lain sebagainya. Nah, stem cell embrionik di sini para saintis mulai mencoba memahami ya bagaimana stem cell embrionik itu memproduksi kulit ya, memproduksi darah ya, memproduksi saraf dan lain sebagainya. Mulai ada beberapa kajian di sini bisa kita lihat bahwa tantangan terbesar untuk para peneliti mengendalikan sel tersebut ya. Stem cell embrionik sendiri bisa menjadi jenis sel yang kita inginkan, apakah misalnya di sel kulit, sel liver, sel darah, dan sel saraf. Misalnya sebagai contoh kita berharap mampu menumbuhkan sel yang bisa memproduksi insulin untuk ditransplantasikan ke pasien penderita diabetes itu. Nah, bisa dilakukan kajian dari stem cell embrionik. Nah, jenis stem cell sendiri yang kedua ya, tadi stem cell embrionik, yang kedua adalah stem cell jaringan. Nah, stem cell jaringan khusus sering disebut stem cell dewasa atau somatik ya. Kemudian berperan dalam homeostasis dan perbaikan jaringan. Multipoten sifatnya, beda dengan stem cell embrionik sifatnya pluripoten ya. Kemudian bisa dilakukan kajian atau riset di laboratorium. Cuman kalau dalam jumlah besar itu sulit ya dilakukan risetnya. Poin yang bisa kita harapkan di sini bahwa jaringan stem cell itu multipotennya, dia terbatas pada jumlahnya selnya atau jaringannya. Jadi kalau misalnya yang pluripoten kan bisa terdiferensiasi menjadi sel apapun ya itu. Kalau ini tidak. Kemudian di bawah kondisi tertentu stem cell jaringan juga dapat ditumbuhkan di laboratorium, tapi dalam kasus jumlah yang besar itu masih kurang mampu ya. Nah, jadi stem cell jaringan itu bisa kita temukan di mana saja, di permukaan mata ya, di otak, di kulit,
di payudara ya, di intestin, kemudian di testis, di otot, dan di sumsum tulang. Nah, jadi bagaimana dia melakukan sesuatu stem sel jaringan itu? Jadi stem sel jaringan ini bisa kita lihat di gambar ini bahwa stem sel jaringan dapat membuat beberapa jenis sel yang terspesialisasi atau terdiferensiasi, tapi terbatas ya, terbatas daripada stem sel embrionik. Stem sel embrionik jadi tidak terbatas, ya. Makanya disebut pluripoten. Kalau stem sel jaringan ini disebut dengan multipoten. Jadi misalnya hanya bisa terspesialisasi menjadi sel darah, sel otot, seperti itu ya. Dan trombosit. Stem sel jaringan ini prinsipnya bagaimana jaringan itu bisa melakukan pembangunan dirinya ya. Sini ini menunjukkan hierarki ya sel stem sel jaringan. Bagaimana dia melakukan diferensiasi sel ya. Jadi sifat stem sel tadi bisa memperbaharui diri sendiri, kemudian juga jarang membelah dan high potence, jadi bisa terdiferensiasi artinya menjadi sel apa kan itu. Nanti dia akan dari stem sel ini memperbanyak diri ya menjadi progenitor ya. Nah, progenitor ini nenek moyang sel ya. Di sini sifatnya multipoten, tidak bisa memperbaharui dirinya sendiri, jarang pembelahannya cepat ya, ini. Kemudian dia akan terspesialisasi menjadi sel darah, misalnya sel otot dan lain sebagainya. Jadi terbatas ya, tidak seperti stem sel pada embrio. Jadi progenitor ini akan membelah cepat ya, dengan waktu yang lama, sangat cepat gitu kan, dan dia akan berdiferensiasi menjadi sel melalui berbagai tahapan. Nah, hierarkinya ini mungkin bisa diaplikasikan terhadap banyak jenis stem sel jaringan. Nah, ini seperti ini. Jadi di sini adalah stem sel neural ya, stem sel saraf. Jadi ini merupakan jenis dari stem sel jaringan. Ini adalah stem sel neural. Nah, dia akan melakukan pembaharuan diri dan diferensiasi ya, diferensiasi sel menjadi sel saraf ya. Ada neuron, interneuron, oligodendrosit. Jadi misalnya satu sel ini terspesialisasi menjadi neuron, interneuron, kemudian sel yang memperbaharui diri tadi menjadi sel yang terspesialisasi menjadi oligodendrosit, tipe 2 astrosit dan tipe 1 astrosit. Jadi dari saraf, dari sel otak ini akan menjadi committed progenitor, kemudian menghasilkan sel yang terspesialisasi dari jenis-jenis hanya untuk sel saraf saja. Nah, ini adalah jenis stem sel jaringan di sistem pencernaan ya. Ini ya, contohnya small intestine, usus halus ya. Di sini dia akan melakukan pembaharuan diri ya dan diferensiasi ya, menjadi progenitor, sel progenitor
kemudian terspesialisasi menjadi sel panet, goblet, endokrin, dan kolumnar. Ini pada satu small intestine. Di stem cell jaringan di small intestine itu terspesialisasi menjadi beberapa sel, khusus untuk di small intestine saja. Selanjutnya ini adalah contoh dari stem cell jaringan mesenchymal stem cell ya. Di sini kita bisa lihat dari tulang ya, dari sumsum tulang. Diisolasi dari sumsum tulang ya, mesenchymal stem cell ini dia akan menghasilkan progenitor, kemudian terdiferensiasi menjadi sel tulang, kartilage ya, dan adiposa, jaring adiposa atau lemak. Jenis stem cell yang ketiga adalah stem cell induced pluripotent. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa sel-sel dapat tumbuh tanpa batas waktu sebagai populasi sel induk murni untuk mempertahankan kemampuan memunculkan semua jenis sel yang terdiferensiasi. Jadi semua jenis sel pada pluripotent ya. Ini adalah stem cell induced pluripotent. Ini dapat menghasilkan stem cell secara langsung dari pasien, misalnya pasien A, B, C, pasien X gitu ya. Kemudian juga dapat dilakukan secara langsung untuk mengidentifikasi stem cell tersebut di laboratorium. Dan juga pluripotent sama dengan stem cell embrionik. Jadi ini stem cell induced pluripotent itu similar ya, sama dengan karakter atau propertiesnya ISCS, embryonic stem cell. Di sini kita bisa lihat kalau misalnya stem cell ini bisa dibuat langsung dari atau dihasilkan langsung dari pasien. Kemudian diambil stem cellnya di biopsi ini kulit ya, pada kulit, dikulturkan di laboratorium menghasilkan sel induced pluripotent spesifik ya, ini dari pasien. Nah, kemudian dari yang IPS spesifik ini dilakukan diferensiasi secara laboratorium, secara in vitro ya, menghasilkan sel sel IPS ini untuk dilakukan screening terapeutik senyawa ya. Jadi di sini untuk mengisolasi senyawa terapeutik dari hasil stem cell IPS dari pasien ya. Sehingga dihasilkanlah obat yang spesifik untuk penyakit tertentu. Atau juga misalnya menggunakan gen ya, gen target untuk merubah mutasi, untuk merubah penyakit ya, untuk merubah penyakit yang disebabkan oleh mutasi ini. Jadi sel IPS ini diperbaiki ya, kemudian dilakukan diferensiasinya secara in vitro menghasilkan sel yang sehat. Jadi sel yang sehat inilah akan ditransplantasikan secara genetik pada sel yang sehat lain, dilihat kecocokannya dulu. Jadi stem ini adalah peranan dari IPSC atau induced pluripotent stem cell. Induced pluripotent stem cell atau IPS cell, nah itu dari tubuh ya, sel dari tubuh, kemudian diprogram secara genetik itu dengan menambahkan gen tertentu terhadap sel sehingga menghasilkan sel stem cell pluripotent. Ini seperti dengan stem cell embrionik. Seperti dengan stem cell embrionik. Kemudian dikulturkan di laboratorium IPS ini ya. Kemudian terdiferensiasi menjadi semua jenis sel.
bisa kemungkinan semua jenis sel bisa terspesialisasi, sel syaraf, sel darah, sel otot, sel otak, dan lain sebagainya. Nah, ini keuntungannya tidak membutuhkan untuk embrio ya. Nah, stem cell jargon. Jadi ini istilahnya ya. Tadi kan kita udah bicara tentang potens, pluripotens, multipotens, apa sih itu? Nah, stem cell yang poten itu adalah ukuran di mana banyaknya sel terspesialisasi bisa terbentuk. Kalau pluripoten itu disebut pluripoten karena dia bisa membuat semua jenis sel terspesialisasi di dalam tubuh. Itu pada stem cell embrionik atau disebut juga dengan pluripoten. Nah, kalau multipoten itu bisa membuat jenis multiple sel yang terspesialisasi, tapi tidak semua jenis stem cell jaringan itu multipoten. Hanya beberapa saja seperti yang sudah Ibu contohkan, misalnya tadi sel neural stem cell ya, neural stem cell. Misalnya menjadi sel syaraf dan lain sebagainya tadi. Hanya untuk di syaraf saja. Ini perbedaannya ya antara stem cell pluripoten dengan multipoten. Stem cell pluripoten itu ada jenisnya embryonic stem cell dengan induced pluripotent stem cell. Kalau stem cell jaringan sifatnya multipoten. Sumbernya kalau yang pluripoten ini kalau yang embryonik ya dari embrio. Kalau yang induced pluripotent stem cell itu dari sel somatik atau sel tubuh. Kalau yang stem cell jaringan yang multipoten itu berasal dari jaringan dewasa ya, kemudian dari organ fetal ya. Kemudian proliferasinya, perpanjangan selnya atau perkembangannya, kalau yang pluripoten itu sangat tinggi, kalau yang multipoten itu rendah. Ketersediaannya juga tinggi, pluripoten, kalau multipoten itu rendah. Spontan melakukan diferensiasi atau spesialisasi sel, kalau untuk pluripoten itu ya, kalau untuk multipoten tidak. Kapasitas untuk memproduksi jenis sel yang berbeda, pluripoten itu sangat tinggi, kalau multipoten itu rendah. Itu adalah perbedaan antara pluripoten dan multipoten. Nah, selanjutnya stem cell at home. Nah, apa maksudnya dari stem cell at home ya? Atau the stem cell niche ya, relung dari stem cell. Nah, niche stem cell itu adalah microenvironment, jadi lingkungan mikro di sekitar stem cell yang mendukung ya untuk sel tersebut mendukung dan mengatur signal supaya stem cell itu bisa melakukan pembaharuan dirinya dan diferensiasi sel. Nah, jadi itu fungsinya dari niche tadi atau relung microenvironment. Nah, ini adalah relungnya ya, ada kontak langsung di antara stem cell dan sel niche ya ini. Kemudian ada soluble factor, biasanya dilepaskan oleh niche ketika berjalan menuju stem cell atau intermediate cell, itu untuk komunikasi di antara niche dan stem cell. Para peneliti juga masih bekerja keras tentunya untuk memahami keberadaan bagaimana niche atau microenvironment tadi berperan ya dalam stem cell. Ini berarti banyak sekali para peneliti sedang mengembangkan hal ini. Nah, semoga nanti
Anda bisa menemukan artikel-artikel terkait ya tentang ini untuk sebagai bahan bacaan pengkayaan ya keilmuan di dalam stem cell, tidak hanya pada materi ibu saja. Nah, bagaimana membuat stem cell itu valuable? Bisa lihat di sini. Ini gambar hasil dari ini jurnal ya, Natural Medicine. Ya, secara biologi dan bagaimana aplikasinya. Jadi stem cell itu aplikasinya buat apa saja sih? Banyak ya sekarang. Orang menggunakan stem cell untuk kecantikan, untuk terapi medis atau penyakit ya. Seperti yang sekarang ini rame itu untuk penyakit OA ya, osteoartritis. Kemudian kalau untuk kecantikan itu ya biar anti aging ya, biar awet muda. Itu sudah dikembangkan ya. Seperti Anda mungkin melihat PPT slide pertama ibu. Nah, ibu ada kunjungan ke situ, Institut Stem Cell and Institute Cancer. Nah, di situ peneliti semua ya, peneliti yang sedang mengembangkan stem cell tadi, pengobatan menggunakan metode stem cell ya. Itu untuk terapi medis ya, untuk drug discovery, penemuan obat ya, atau juga untuk tadi ya kecantikan ya, tadi salah satunya ya sebagai anti aging ya, anti penuaan. Itu sudah banyak beredar, dijual juga gitu kan oleh beberapa industri obat tentunya. Kan tadi kita sudah belajar dari stem cell pluripoten dan stem cell jaringan ya. Ini bisa diaplikasikan untuk terapi sel, misalnya transplantasi ya, pada spesifik sel atau sebagai prekursor ya, sumber terbentuknya sel baru terspesialisasi menjadi sel saraf, sel otot, sel otak, sel darah dan sebagainya. Atau untuk perkembangan riset ya, misalnya pada riset genetik, biologi molekuler ya, untuk melihat perkembangan itu secara in vitro dan in vivo ya, memahami fungsi gen dan protein misalnya ya. Sekarang ini juga sudah dilakukan terapi menggunakan stem cell di rumah sakit di Indonesia, sudah ada ya, untuk terapi pada penderita jantung itu di rumah sakit Cipto Mangunkusumo itu ya. Di sana bekerja sama dengan peneliti di ini research Institute Stem Cell and Cancer Institute ini. Jadi menghasilkan sel yang poten ya, yang bisa untuk pengobatan. Atau new drugs ya, itu ada drug discovery ya, untuk efikasi, toksisitas screeningnya itu sudah dilakukan ya. Jadi uji clinical studi ya, sebelum clinical studi ya, preclinical studi melalui research tadi ya, kemudian clinical studi misalnya untuk efikasi, keamanan ya, kemudian dosis, toksisitasnya ya, sehingga bisa diaplikasikan misalnya ke manusia. Itu saja ya materi dari Ibu hari ini. Semoga Anda mengerti, dan jika ada beberapa pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar YouTube ya. Oke, selamat belajar, sukses selalu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.